Fitnah terhadap sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan, bagian 2. 4. Tuduhan. Utsman melakukan nepotisme. Sebagian sejarawan memang mencatat bahwa Utsman menunjuk beberapa kerabatnya sebagai gubernur. Namun perlu dipahami konteks politik zaman itu. Banyak pejabat yang diangkat tetap sahabat Nabi yang kompeten. Beberapa kebijakan ini memang diperdebatkan secara politik. Contohnya, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur Syam, Al-Walid bin Uqbah menjadi gubernur Kufah. Namun ketika Walid terbukti meminum khamr, maka Utsman menjatuhkan hukuman hudud. Hukuman cambuk dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib. Walid dipecat dari jabatannya. Riwayat ini terdapat dalam Sahih Muslim. Artinya, kerabatnya tidak kebal hukuman. Tuduhan, sahabat besar memimpin pemberontakan melawan Utsman. Sebagian polemik menyebut Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam sebagai pemimpin pemberontakan. Namun sumber sejarah seperti Tarikh Al-Tabari menunjukkan bahwa pemberontakan utama datang dari kelompok Mesir, kelompok Kufah, kelompok Basrah. Para sahabat memang ada yang mengkritik kebijakan Utsman, tetapi tidak semua terlibat dalam pembunuhan. Bahkan terdapat upaya sahabat melindungi Utsman. Saat rumah Utsman dikepung, beberapa sahabat besar termasuk Ali bin Abi Thalib mengirim putra-putra mereka seperti Hasan bin Ali, Abdullah bin Zubair, untuk melindungi Khalifah Utsman. Tuduhan, Aisyah menyebut Utsman kafir. Beberapa riwayat sejarah memang memuat kritik keras dari Aisyah binti Abu Bakar terhadap kebijakan Utsman. Namun perlu dipahami, kitab sejarah sering mencatat berbagai riwayat dengan kualitas sanad berbeda. Banyak riwayat masa fitnah besar diperdebatkan oleh ulama hadis. Fakta pentingnya adalah, setelah Utsman terbunuh, Aisyah justru menuntut kisas terhadap pembunuhnya. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu latar belakang Perang Jamal. Ini menunjukkan bahwa Aisyah tidak mendukung pembunuhan Utsman. Tuduhan, jenazah Utsman dibuang di tempat sampah. Utsman memang dimakamkan di area bernama Hush Kaukab, sebuah tanah yang berada di dekat pemakaman Baqi di Madinah. Hush Kaukab adalah kebun atau lahan berpagar, bukan tempat pembuangan sampah. Tempat ini berada tepat di sebelah pemakaman Baqi. Pada masa pemerintahan Muawiyah, area tersebut kemudian digabungkan dengan pemakaman Baqi. Jadi makam Utsman akhirnya menjadi bagian dari pemakaman para sahabat. Klaim bahwa tempat itu adalah tempat pembuangan kotoran adalah interpretasi polemis modern, bukan kesimpulan yang disepakati para sejarawan. Tuduhan, Utsman membakar Al-Quran. Pada masa Utsman, wilayah Islam telah sangat luas dan muncul perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran. Atas saran sahabat seperti Hudzaifah bin Al-Yaman, Utsman melakukan standarisasi mushaf. Ia membentuk tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Mushaf standar disalin, lalu dikirim ke berbagai wilayah Islam. Salinan pribadi yang berbeda format diminta untuk dihapus agar tidak menimbulkan konflik bacaan. Langkah ini bahkan didukung oleh Ali bin Abi Thalib yang berkata, "Apa yang dilakukan Utsman terhadap mushaf dilakukan dengan persetujuan kami." Riwayat ini terdapat dalam kitab Al-Masahif.